Ini dia laporan khas Selamat Siang Indonesia. Nah, pas mau teliti, ternyata belum pernah ada klaster RSJ. Nggak ada tuh. Kan klaster sekolah ada, klaster kampus ada, klaster gereja kantor ada, gereja Lembang tuh ya kan, itu klaster ada, tapi RSJ belum ada. Belum ada. Rumah sakit jiwa di seluruh dunia belum ada satupun yang terpapar COVID. Tayangan podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier ini sempat bikin heboh nih good people. Pernyataan orang dengan gangguan jiwa bebas dari COVID-19 membuat kontroversi. Banyak orang jadi bertanya-tanya, apa benar begitu adanya? Menurutku aku iya, soalnya imun dia dan kekebalan tubuh dia mungkin udah kuat banget ya, karena kan udah menghadapi dunia luar yang makanan sembarangan dan lain-lain. Yang selama ini saya tahu dan ada berita, orang gila itu nggak mungkin kena COVID. Yang pastinya dia terbiasa mungkin dengan hidup di alam yang bebas, makan dari sisa orang, ya boleh katakan yang kotor, udah sangat kebal dengan virus. Kemungkinan sih bisa kena. Kalau sakit itu nggak ada yang tahu kenanya kapan, karena mereka hidupnya di lingkungan luar, bisa kena sakit gitu. Wah, ternyata beberapa good people meyakini bahwa ODGJ bebas dari infeksi virus COVID-19. Gak cuma itu loh, faktanya di media sosial banyak bersebaran meme yang menyebutkan hal ini. Isu ODGJ dan COVID-19 makin santer dibicarakan pasca podcast Deddy Corbuzier dan Monggol yang diunggah pada 24 Juni 2021 viral. Perbincangan presenter Deddy Corbuzier dan komika Monggol dalam podcastnya tentang orang dengan gangguan jiwa bebas COVID-19 menuai kontroversi. Salah satunya ini nih, dari psikiater Zulfia Sarif. Bilang nggak ada klaster rumah sakit jiwa, Bang Monggol mainnya kurang jauh nih. Penelitian justru menunjukkan ya bahwa ODGJ itu rentan mengalami infeksi COVID. Itu bahkan sudah ada klaster-klaster RSJ baik di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Dalam jurnal penelitian yang dirilis oleh JAMA Psikiatri pada Januari 2021, menunjukkan bahwa ODGJ khususnya penderita skizofrenia memiliki mortalitas atau angka kematian yang lebih tinggi bila terinfeksi COVID-19. Selain itu, ODGJ juga lebih rentan untuk terinfeksi dan menularkan virus satu ini karena sulit dikontrol protokol kesehatannya. Kini video YouTube-nya sudah diturunkan dan Deddy Corbuzier sudah meminta maaf tentang podcast ini. Nah, konteksnya memang bercanda ya good people, tapi penasaran nih gimana sih sebenarnya, apakah benar ODGJ lebih kebal terhadap infeksi COVID-19? Kita langsung tanya good people. Tanya sama ahlinya nih good people, biar gak salah info. Dr. Zulfia Oktaninda Syarif atau yang lebih dikenal dengan Dr. Vivi Syarif. Psikiater yang viral videonya karena sanggahannya pada podcast Deddy Corbuzier dan Monggol. Bahwa beberapa ODGJ ini dirawat di rumah sakit karena memang terinfeksi COVID. Namun mungkin masyarakat belum memahami secara luas tentang informasi ini sehingga persepsinya adalah oh nggak ada nih ODGJ yang terinfeksi COVID. Risiko untuk terinfeksi dan juga menularkan COVID itu 7 kali lebih tinggi. Gitu. Nah ini bisa jadi karena memang dari personal hygiene-nya, kemudian kondisi ODGJ yang kontak dengan realitanya terganggu, sehingga menjadi lebih sulit untuk kita terapkan protokol kesehatan yang standar. Tingginya angka penularan COVID-19 belakangan ini membuat resiko yang harus dihadapi para ODGJ juga makin meningkat. Salah satu tempat perawatan untuk pasien kejiwaan yang mengidap COVID-19 terdapat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejak pandemi tahun 2020 hingga saat ini, Rumah Sakit Jiwa ini telah merawat 110 pasien ODGJ dengan COVID-19. Memiliki resiko kematian tinggi, penanganan yang lebih intensif dan komprehensif perlu dilakukan. Apalagi jika ODGJ memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Tenaga yang dilibatkan juga multidisiplin ya, ada psikiaternya, ada penyakit dalam, bahkan ada spesialis paru dan tenaga yang lain.
psikiater tetap datang untuk melakukan visite, pemeriksaan kepada pasien ODGJ ini dan memberikan treatment untuk ODGJ-nya, untuk klinis jiwanya, psikiatrinya. Nah, kalau untuk COVID-nya tentu saja itu adalah kompetensi dari spesialis penyakit dalam atau penyakit paru. Tetap kita lakukan ini pengobatan yang komprehensif. ODGJ masuk dalam kelompok masyarakat yang rentan karena pada umumnya memiliki penyakit bawaan yang cukup beragam. Namun karena masalah kejiwaan, mereka tidak dapat mengungkapkan serta terbuka dengan apa yang mereka rasakan. Maka dari itu, ODGJ mendapatkan prioritas vaksinasi dari Kementerian Kesehatan RI. Penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia divaksin mulai awal Juni 2021 lalu. Berdasarkan data survei Global Health Data Exchange tahun 2017, menunjukkan bahwa terdapat 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Hal ini berarti 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan kesehatan jiwa. Tingginya angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Dengan tingkat penularan dan kematian yang relatif tinggi bagi ODGJ serta rendahnya kesadaran akan kebersihan diri, semestinya hal ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah juga masyarakat. Jadi sudah terjawab ya good people, kalau orang dengan gangguan jiwa beresiko tinggi terkena infeksi COVID-19. Asri Sapti, Reza Hardiansyah, Oktabari melaporkan untuk NET.